Oke guys, kita kembali lagi mengomentari video ya. Kali ini kita akan mengomentari video yang aku yakin semua orang pada setuju nih sama video ini, karena semua orang pasti pernah mengalaminya di jalan raya. Oke, ini dia videonya. Pria ini marahi usai ditegur karena merokok sambil naik motor. Ya, merokok sambil naik motor. Nggak pas rasaku motor, kereta lah, orang Medan aku. Ya, jadi bapak-bapak ini ditegur karena dia naik motor sambil merokok gitu. Pasti kalian di sini semuanya pernah nih kejadian seperti ini. Kita lagi naik motor nih, depan kita ngerokok, udah asapnya masuk lah semua ke muka, ke mulut, ke hidung. Om kan ingetin, jangan ngerokok di jalan. Ngerokok saya aja dari tadi, kenapa? Iya. Mana yang ngerokok ya selain bapak? Mana yang ngerokok selain om? Sebelah saya tadi ngerokok. Mana coba tunjukin orang yang saya tegur Di juga. jalan tadi lah. Motornya berapa? Kota Suci mas. Oh, suci saya nggak ngerokok. Kenapa suci? Kenapa? Anda nggak ngerokok gitu. Enggak, saya ngerokok. Dari tadi nggak ada yang komplain, baru mas aja yang Iya, komplain. saya yang berani ngomplain soalnya. Yang lain nggak berani. Kenapa? Nggak ngerokok kan? Gitu. Enggak, saya ngerokok, saya perokok. Aktif, tapi saya tahu tempat, saya tahu attitude, saya tahu aturan di jalan. Masih nggak tahu kan? Tahu, tapi saya nggak berani ngerokok. Pelan-pelan, iya ngerokok nggak di motor, di warkop. Makasih gitu udah diingetin gitu dong, bilang dong. Ibu nggak. Jadi menurut komentar kalian gimana? Nih kalian yang pernah di motor, depan kalian ada yang merokok ya, ada yang nyebat tahu orang Medan bilangnya nyebat. Aku udah pernah nih kejadian kayak gini. Ditegur, dia marah. Sepasang nih cowok sama cewek. Sepasang, ditegur cowoknya. Malah kebun binatang yang dikeluarkannya. Udah ditegur, kebun binatang yang dikeluarkannya. Ceweknya yang minta maaf. Tadi kita nggak tahu lah yang dibonceng dia kayak mana, tapi yang aku alami ini ceweknya yang minta maaf. Jadi abang-abang yang mungkin lihat video aku ini yang pernah aku maki gara-gara dibilangin nggak terima, bersyukurlah bang punya cewek kayak gitu ya. Oke, mari kita gaskan baca komentarnya. Komentar-komentar orang yang ada mungkin pro, ada yang kontra. Mari kita lihat komentarnya. Oke, komentar yang pertama, berani negur tapi nggak berani ngelawan. Ngelawan kayak mana maksudnya bang? Bertumbuh. Dia kan cuma ngingatin, nggak perlu dilawan. Kalau dia yang diingatin dengar syukur, kalau enggak ya udahlah, masuk kiri keluar kanan. Oke, komentar berikutnya, please polisi tangkap perokok di jalan. Polisi nangkap perokok di jalan. Seharusnya boleh ya, seharusnya boleh. Cuman aku kurang tahu kalau soal itu. Polisi berwenang nggak menangkap perokok di jalan. Oke, komentar berikutnya, di ruang terbuka apa salahnya ya? Oke, ada yang jawab nih. Ya salah, ngerugiin orang di belakang bisa kena abunya dan asap rokok. Pakai helm kalau nggak mau keganggu. Minimal tahu tempatnya kalau nggak ngerokok. Nih, di ruang terbuka apa salahnya ya? Pakai helm kalau nggak mau keganggu. Pakai helm kalau nggak mau keganggu. Di ruang terbuka apa salahnya? Sekarang gini ya, abu dia itu merugikan orang lain. Kalau abunya itu masuk ke mata nih, masuk ke mata, masuk ke hidung, terus masuk ke tenggorokanmu, baru tahu kau. Kalau kau ngomong ini nggak masuk ke hidung, nggak masuk ke mata, nggak masuk ke mulut, kau bisa komentar kayak gitu. Masalahnya mungkin yang komentarin ini udah pernah masuk ke mata, pedih, masuk ke hidung. Kalau infeksi yang ngerokok itu bisa nggak ngobatin? Atau jangan-jangan kok perokok nih? rizkybram23@gmail.com. Kok nama Gmail gua kok nama TikTok? Oke, komentar berikutnya. Saya setuju sama yang negur karena saya pernah kena cipratan rokok di muka pas bawa motor. Iya bener. Aku juga pernah. Sakit kali, pedih kali. Jadi kalau ada yang bilang kan pakai helm bisa pakai kacanya ditutup. Dari Pigi, kutanya sama kamu ya, kalau dari Pigi, dari depan rumah kau itu kau tutup helmmu, jangan kau buka kacamu sampai ke tujuan, jangan kau buka ya.
Jangan kau minum, jangan kau makan, jangan kau berhenti itu kau buka. Lagi berhenti kau buka kacamu, jangan ya. Terus kau pakai helm itu kayak robot kau. Kayak ini. Kayak apa? Yang pakai topeng. Pakai Power Ranger. Kayak Power Ranger, tahu kayak Power Ranger. Oke, komentar berikutnya. Sebenarnya merokok di jalan sudah dilarang oleh undang-undang. Bisa dipolisikan itu. Ya, udah ada kok undang-undangnya. Kita pilih ya undang-undang. Oke, ini dia undang-undangnya. Merokok saat berkendara, mobil dan motor. Dasar hukum pasal 106 ayat 1 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Isi aturan, pengemudi wajib mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi. Merokok saat mengemudi dianggap aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Aturan tambahan Permenhub nomor 12 tahun 2019 juga melarang pengendara sepeda motor sambil merokok. Ada pun undang-undang kita di Indonesia ini tetap dilanggar. Ada lagi kata-kata orang bilang undang-undang dibuat untuk dilanggar. Oke, komentar berikutnya. Hal yang paling gue benci, 1. Merokok saat berkendara, 2. Main HP saat berkendara. Ya betul. Tapi yang nomor 2, kita harus tahu kondisi urgent dia apa ya. Bisa jadi dia mungkin lagi nunggu kabar istri melahirkan, lagi nunggu kabar anaknya sampai tujuan, atau mungkin dia Gojek online, Grab online, mungkin InDriver yang harus standby terus lihat handphone gitu ya kak Jendol namamu ya. Mobilnya Karina pula itu. Jadi kalau yang paling pertama, yang paling gue benci, yang paling aku benci ya, merokok saat berkendara. Kok boleh ngerokok? Boleh. Kalian boleh merokok, boleh, itu terserah kalian, kesehatan kalian kok. Kalian yang mati, kalian yang tewas kalau merokok itu kalian. Tapi maunya matinya jangan ngajak-ngajak, ngerti kan? Kalau kalian ngerokok, ada yang kena dampak dari asap kalian, yaitu perokok pasif. Ya ngerti, perokok pasif. Dia nggak ngerokok tapi kena efeknya karena kalian ini yang ngerokok sembarangan. Pikirkan, nggak usah pikirkan orang lain lah, istri, anakmu. Ya, kayak berdasarkan video tadi dia bonceng istrinya. Kau ngerokok, asapmu kena ke belakang. Kau searching, apa efeknya rokok pasif? Lebih parah rokok pasif daripada kau sendiri yang ngerokok. Ya, aku emosi kali aku. Aku kalau ada orang ngerokok di jalan terus maki dia. Karena lebih baik aku nggak memaki daripada sakit nanti masuk lubang hidung nih. Mata masuk ke mulut, batuk dia ke paru-paru, awak nggak ngerokok ikut kena dampak rokoknya, ngerti kau? Oke, komentar berikutnya. Suamiku ajak aku marahin kalau merokok sambil naik motor. Mantap. Iya betul. Kenapa agak lain? Lagi naik motor ngerokok. Kenapa agak lain? Coba cari sensasi lain naik motor sambil nonton. Atau naik motor sambil bakar sampah. Bisa. Kurang kerjaan, lagi ngerokok kok santai-santai. Maunya rokok kok itu penting lintingan itu masuk ke matamu biar tahu. Oh no. Masuk ke mata biar tahu wala rokok. Naik motor itu sambil masak. Bukan perfect ya. Motor sambil ngarit. Motor sambil ngasih makan kucing, naik motor sambil nyanyi, naik motor sambil wiritan, wiritan kau bisilo, kau silangkan lagi kau duduk kau, wirit kau dari keretamu. Oke, komentar berikutnya, sumpah benci banget kalau kena mata, sakit banget tuh abunya. Iya, abu yang dari rokok itu masih ada apinya masuk ke mata. Kalau rusak nggak mau dipertanggungjawabkan, bilang nggak ada bukti lah apalah. Oke, komentar yang terakhir, gedek banget sama orang yang merokok di jalan, itu memang ANJ. ANJ aja lah ya aku baca. Terus ini lagi, benci banget kalau ada yang merokok di jalan. Rokok ini tolong dikondisikan lah, kayak yang di video tadi di warkop, di kafe, atau di bagian yang memang boleh merokok. Kan ada itu area-area merokok. Di taman kan juga ada area-area merokok.